Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Are you fine? Yes, I hope all of you are fine to join our class this morning. Okay, before we start our class, let's open our class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan kemarin, yaitu tentang passive voice. I gave you a homework in page 61. Saya memberi kalian PR di halaman 61. Tapi sebelum kita membahas tentang PR kalian, akan saya repeat sedikit terkait passive voice. Masih ingat kan pasti? Passive voice di mana di situ adalah kalimat yang dalam translate Indonesianya itu ada imbuhan di atau ter. Saya makan nasi, nasi dimakan oleh saya. Kamu minum kopi, kopi diminum oleh kamu. Mereka minum teh, teh diminum oleh mereka. Itu passive voice. Di mana subjek di situ menjadi objek, objek menjadi by subject, by object. Oke, jadi kalau dalam kalimat aktif, passive voice itu lawan kata dari active voice. Subjek, verb atau predikat, objek. Ketika dirubah ke pasif, yang awalnya objek ini berubah menjadi subjek. Ini rumus utama passive voice menggunakan be plus verb 3. Jadi tidak ada verb 1, verb 2, verb ing. Subjek di sini berubah menjadi by object. Jadi subjek yang awalnya ini adalah pelaku sebuah pekerjaan berubah menjadi objeknya atau yang dikenai pekerjaan. Objek yang awalnya ini adalah yang dikenai pekerjaan berubah menjadi subjek. Verb berapapun di sini berubah menjadi verb 3. Nah, to be-nya ini menyesuaikan bentuk tenses yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dalam simple present maka menggunakan to be bentuk pertama, is, am, are. Dalam simple past menggunakan to be bentuk kedua, yaitu was, were. Dalam present perfect atau past perfect menggunakan to be bentuk 3, been. Nah, dalam verb ing ketika nanti menggunakan verb ing maka menggunakan to be bentuk ing, being. Ketika dalam future nanti menggunakan bentuk pure-nya. Ini bentuk pertama, kedua, ketiga, ing-nya, ini pure-nya. Pure itu artinya murninya. Oke ya, kemarin sudah kita contohkan dan sudah kita bahas sedikit terkait bagaimana kita merubah menjadi kalimat aktif menjadi pasif. Sekarang masih ingat kan pasti? Oke. Sekarang buka PR kalian, coba dikoreksi dengan teman di sekitarnya, kanan kirinya, jangan dikoreksi sendiri-sendiri. Nanti kalau salah disalahkan dan kalau betul dikasih nilai 10. Kalau salah nilainya 0. Ada 10 soal di situ. Jadi sebelum nanti kita merubah dari kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, kita harus menentukan dulu bentuk tensesnya. Fungsinya apa? Kenapa harus kita tentukan bentuk tensesnya dulu? Karena nanti itu akan menentukan verb mana yang akan kita pakai. To be mana? Apakah to be ini 1, 2, 3 ing atau pure-nya ini. Oke, contoh yang pertama, dalam contoh PR yang pertama. Rudy and Sista visit them. Ini tensesnya apa? Oke, good. Simple present. Nggak tahu kalau simple present karena di sini menggunakan verb 1, visit. Langkah pertama kita merubah menjadi kalimat pasif, kita cari subjeknya dulu. Ini adalah subjek, Rudy and Sista, 2 orang. Ini verbnya, ini objek. Objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek. Them dirubah menjadi subjek.
them ketika dirubah di objek, ketika berubah menjadi subjek, maka dia menjadi they. Jangan ditulis them lagi. Kenapa? Karena them itu adalah bentuk objeknya. Them itu adalah bentuk objeknya, maka di sini kita menggunakan bentuk subjeknya. They, kalau ini simple present, maka menggunakan to be bentuk pertama, is, am, are. They, to be-nya apa? Are. Oke, good. They are visit, verb 1 dirubah menjadi verb 3, visited, tambah ed, by Rudy and Sista. Oke, soal yang pertama, yang paling mudah. Betul semua? Oke, kalau kurang tepat dibetul ke. Kalau yang sudah betul dikasih nilai 10. Kemudian yang kedua, ini tensisnya tensis apa? Kita tentukan dulu tensisnya. Oke, good, sama. Masih tensis simple present. Kok tahu? Karena di sini menggunakan verb 1, ada s-nya. Finds. Subjek, verb, objek. Mereka, Vita menemukan sebuah dompet. Berarti kalau dipasifkan, sebuah dompet ditemukan oleh Vita. Berarti a wallet, objek jadi subjek ya. Karena ini simple present, maka menggunakan to be bentuk pertama, is, am, are. A wallet is, to be-nya verb 1-nya find, verb 3-nya found. Found by subject Vita. Oke, number 2. Sekarang kita pindah ke number 3. Jonathan is buying some books. Jonathan subjek, buying verb ing, some books. Di sini ada verb ing. Berarti kalau ada verb ing, maka itu tensisnya tensis apa? Good. Present continuous. Objek dipindah ke subjek. Some books jamak. Kalau di sini sudah ada to be-nya, maka tetap jangan dirubah. Nanti ditambahi saja. Some books, maka di sini to be-nya is, am, atau are? Oke, are. Kenapa are? Karena ini jamak. Some books are. Nah, verb ing-nya ini digantikan dengan to be yang ing. Jadinya being. Being, verb 3-nya by, by Jonathan. Some books are being bought by Jonathan. Okay, number 4. She doesn't describe the good painting. Tensis apa ini? Oke, ini adalah tensis simple present karena ada das-nya di sini. Bentuk negatif dari simple present. Subjeknya, verb-nya, objeknya. Subjek menjadi objek, berarti the good painting. The good painting karena ini negatif. Oke, ingat simple present berarti menggunakan to be bentuk pertama, is. The good painting is atau am? Is. Is karena ini negatif, ada not-nya, maka di sini kita tambahin not. Is not atau isn't. Isn't describe jadi verb 3. Described by she kalau di subjek. Kalau dipindah di objek menjadi apa? Good, menjadi her. The good painting is not described by her. Okay, number 5. Mother has just made orange juice. Tensis apa ini, Mas Rifki? Oke, ini adalah tensis simple present perfect karena ada has, ada verb 3. Has atau have. Mother has just bought orange juice. Objeknya dirubah menjadi subjek. Ibu sudah membuat jus jeruk. Kalau dipasifkan, jus jeruk sudah dibuat oleh ibu. Orange juice
has, tetap has ya, karena ini masih tunggal. Maka ketika present perfect itu menggunakan verb ketiga, maka menggunakan to be bentuk ketiga, been. To be bentuk ketiga, been. Has been just made. Tidak ada perubahan karena ini verb 3, ini juga verb 3. By siapa? Oleh siapa? Mother. Oke, sampai sini clear semua? Oke, good. Clear ya. Oke, number 6. The farmer is planting the paddy. Para petani sedang menanam padi. Berarti padi sedang ditanam oleh para petani. Ini tenses apa? Ada ing-nya? Oke, very good. Ini ada tenses present continuous. Berarti objeknya dipindah menjadi subjek. The paddy is, kalau ada verb ing maka menggunakan being. Oke, good. Being, planting, verb ing-nya, kalau verb 3-nya planted. The farmer, the paddy is being planted by, oleh the farmer, objeknya. Padi sedang ditanam oleh para petani. Oke, number 6. Ada yang betul semua? Saya yakin banyak. Beberapa kali kita bahas ini. Number 7. The teacher has explained the lesson too much. Guru telah menjelaskan pelajaran dengan sangat banyak atau terlalu banyak menjelaskan pelajaran. Ketika dipasifkan, pelajaran sudah dijelaskan oleh guru dengan sangat banyak. Berarti the lesson ini pada has. Berarti tensesnya tenses apa? Perfect. Kalau perfect berarti menggunakan verb 3. Verb 3 berarti to be-nya nanti menggunakan been. Oke, good. Berarti objeknya the lesson has, tetap has, tidak berubah karena ini masih tunggal. Has been, lah be-nya di sini. Ini tidak berubah karena ini verb 3. Explained by the teacher too much. Oke, number 7. Sudah semuanya dikoreksi? And the next, number 8. Has a child learned how to make a paper plan? Has a child learned how to make a paper plan? Apakah anak-anak itu telah belajar bagaimana cara membuat pesawat kertas? Ini kalau ditranslate seperti itu. Kalimat interrogatif. Apakah anak-anak itu telah belajar bagaimana cara membuat pesawat kertas? Kalau dipasifkan, apakah pesawat kertas apakah bagaimana cara membuat pesawat kertas telah dipelajari oleh anak-anak? Gitu ya. Jadi tetap menggunakan has di depannya. Pastinya. Has how to make a paper plan been. Nah, di sini tubinya. Learned, ini verb 3. Karena tensesnya tetap tidak berubah. Learned by a child. Soal nomor 8 ini kalau ada yang menjawab benar, berarti kalian luar biasa. Mempunyai pemahaman yang luar biasa. Kecuali kalau memang ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Okay, next, number 9. My sister will not translate an English story. My sister, saudara perempuanku, tidak akan mentranslate English story. Jawabannya gimana? An English story
Tenses apa ini? Ada will-nya di situ. Ada will-nya berarti tenses will itu artinya apa? Akan. Berarti kalau ada akannya, will-nya berarti di sini adalah tenses simple future. Tenses apa? Simple future. My sister. An English story that will not be translated by my sister. Okay, number 10. The policemen were guarding the president. Tenses apa? Menggunakan were. Simple past. Karena ini menggunakan verb ing berarti past continuous. Para polisi itu sedang mengawal presiden. Berarti kalau dipasifkan berarti presiden sedang dikawal oleh polisi. Para polisi. Berarti jawabannya adalah the president was atau were. Kalau di situ menggunakan were karena policeman banyak. Kalau di sini menggunakan was. Being sebagai gantinya verb ing being, was being guarded by the policeman. Oke, 10 soal sudah kita kerjakan. Ada yang dapat 100? Pasti ada. Ada kan? Ada. Karena ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, di ketua kelas tolong ditulis nilai teman-temannya, kemudian nanti diserahkan ke Mbak Pondok Putri, difoto nilainya, dan dikirimkan fotonya ke saya. Dan untuk siswa-siswa yang di rumah, yang bajak, yang mengerjakan di rumah, saya yakin kalian juga pasti sudah mengerjakannya kan, sesuai instruksi saya yang kemarin. Jadi difoto hasil pekerjaan kalian, salah berapa, benar berapa, be honest ya, yang jujur. Biasa kan jujur. Kalau belum mengerjakan ya japri WA saya, Pak saya belum mengerjakan, maaf lupa atau seperti apa. Oke, kalau yang sudah mengerjakan ditulis mengerjakan berapa, betul berapa, salahnya berapa, jawabannya difoto dikirimkan ke saya. Oke, this is about passive voice. Sampai sini, setelah mempelajari passive voice, ada yang ditanyakan. Mungkin kesulitan dalam mengerjakan atau mempelajari passive voice itu satu ya. Yaitu ketika dua mungkin ya. Menentukan tensesnya, to be apa yang akan dipakai. Apakah is MR, apakah was were, apakah be, been, being. Itu kesulitannya kadang-kadang. Yang kedua adalah, yang kesulitannya adalah cara menentukan verb 3. Verb 3 itu memang rumus utama dalam passive voice. Jadi setiap passive voice itu pasti menggunakan verb 3. Dan be-nya itu tadi. Nah, verb 3-nya itu, verb 3 itu kalau regular itu adalah dari verb 1 ditambah d atau ed. Kaidahnya seperti itu. Tapi kalau yang irregular tidak bisa ditentukan, kalian harus banyak-banyak membaca. Contohnya tadi seperti buy, tidak menjadi buyed, tetapi menjadi bought. Find, tidak menjadi finded, tetapi menjadi found. Jadi caranya gimana supaya lebih bisa tahu apakah ini irregular, ya harus banyak membaca. Tapi yang pasti jumlah verb 3 yang irregular itu terbatas, tetapi yang regular itu tidak terbatas. Jadi kalau yang tidak ada di irregular itu pasti regular gitu maksudnya. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini terkait pembahasan dari passive voice. Kita akan melanjutkan kembali di next meeting di chapter 9, what is a battle plan? We are going to study about a report text. Kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 8 mungkin kalian. Jadi sekarang kita akan masuk ke report text, di mana teks-teks sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari itu adalah teks naratif, sudah pernah ya. Apa masih ingat teks naratif?
teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, dan itu adalah imajinasi. Kita juga sudah mempelajari tentang teks prosedur. Apa teks prosedur? Good. Teks prosedur adalah teks cara melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu, membuat sesuatu. How to make something, kayak gitu. Ada ingredientnya, ada goalnya. Kita juga sudah mempelajari tentang teks deskriptif, mendeskripsikan, menggambarkan, menceritakan sesuatu benda, seseorang, dan sebagainya. Dan next meeting we are going to study about a report text. Untuk intronya mungkin kalian bisa dibaca di situ di halaman 63, jellyfish are not really fish. Itu adalah tentang report text. Kalian baca, kalian cari meaningnya in Indonesia, cari arti katanya, dan kemudian next meeting kita sudah bisa langsung membahas. Oke, jadi saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Semoga segera kita bisa bertemu secara tatap muka, dan biar tidak melalui video terus seperti ini, sehingga pembelajaran kita lebih bisa maksimal, bisa saling menyapa, dan belajar lebih nyaman. Saya kira itu. Okay, let's close our class by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.